Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Jemaah sekalian yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan siang hari ini kita bersyukur kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan yang tidak mungkin bisa kita menghitungnya. Dan di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat untuk senantiasa diberikan taufik, diberikan pertolongan, diberikan kekuatan untuk bisa istiqamah di atas jalan ubudiyah, di atas jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memang kita semua diciptakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala di dunia ini adalah agar kita menjalankan tugas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan agar mereka hanya beribadah semata-mata hanya kepadaku. Maka di siang hari ini kita berkumpul dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah menjalankan salah satu kewajiban kita, menjalankan salat 5 waktu, itu salat zuhur, maka kita lanjutkan ya dengan bertaqarrub kepada Allah dengan sebuah amalan yang sangat mulia, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Nabi katakan sebagai wasilah yang akan memudahkan langkah seorang hamba untuk berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi yang mulia, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Allah kelak mengumpulkan kita semua di dalam surganya, di dalam jannahnya, tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang Allah muliakan, di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba, namun seringkali nikmat tersebut ya banyak diremehkan oleh sebagian manusia. Sebuah nikmat yang menjadi ra'suma, kata para ulama, yang menjadi modal seorang hamba untuk mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Nikmat apa? Ya, yang menjadi ra'sumal kita, yang menjadi modal kebaikan dan kebahagiaan kita, itulah nikmat umur, itulah nikmat usia. Sebuah nikmat ya yang sangat luar biasa besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba. Namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dalam hadis beliau bahwasanya banyak di antara manusia yang melalaikan kedua nikmat ya yang Allah berikan kepadanya. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi. Ada dua nikmat, kata Nabi, yang mana kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya. Ini maknanya, kata para ulama, ada dua nikmat yang banyak tidak disyukuri oleh manusia. Padahal dua nikmat tersebut adalah nikmat yang sangat luar biasa yang Allah anugerahkan dalam diri seorang hamba. Yang pertama adalah nikmat as-sihah, nikmat kesehatan. Ya. Yang kedua adalah nikmat al-faragh, nikmat waktu luang. Nikmat umur dan nikmat usia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba. Ini dua nikmat ya yang banyak dilalaikan oleh manusia, yang kurang disyukuri oleh mayoritas manusia. Ya, yang padahal kalau seandainya dua nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kita sadar betapa mahalnya nikmat kesehatan itu. Ya, yang kalau seandainya nikmat waktu luang dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kita tersadar bahwasannya nikmat usia itu sangat mahal harganya. Ya, maka orang-orang beriman banyak diingatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mensyukuri nikmat sehat dan nikmat usia. Ya. Secara khusus nikmat umur kita yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan dunia ini. Kalau kita memperhatikan ya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, kita akan dapatkan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mengisyaratkan dalam Al-Quran tentang urgensi ya zaman, tentang urgensi umur dan usia bagi seorang hamba. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala ya banyak menamai surat-surat Al-Quran dengan nama-nama waktu. Ya. Di dalam Al-Quran ada namanya surat Al-Fajr, waktu fajar. Di dalam Al-Quran ada surat Al-Duha, waktu duha. Di dalam Al-Quran ada surat Al-Asr. Ya. Di dalam Al-Quran ada surat Al-Lail. Ya. Itu semua nama-nama waktu. Yang mana nama-nama surat Al-Quran yang terambil dari waktu-waktu, kata para ulama, adalah bagian dari isyarat
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya tentang pentingnya nikmat waktu yang Allah berikan kepada dirinya. Bahkan gak cuma sebatas itu. Kita dapatkan banyak nas-nas Al-Qur'anul Karim di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu-waktu tersebut. Ya, Allah banyak bersumpah dalam Al-Qur'anul Karim dengan waktu. Wal fajri wal layalin 'ashr wad duha wal laili idza saja wal 'asri innal insana lafi khusrin wal laili idza yaghsha. Itu semua gaya bahasa sumpah. Yang mana tatkala Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, maka menunjukkan pentingnya ya hal tersebut bagi kehidupan umat manusia. Maka di dalam ya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita ya tentang nikmat usia yang Allah berikan kepada kita. Demikian pula di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengingatkan umatnya, mengingatkan orang-orang beriman untuk mengambil kesempatan nikmat hidup agar digunakan sebaik-baiknya. Ya, agar digunakan untuk beramal saleh. Karena umur seorang hamba, kata para ulama, itu permisalannya seperti bejana, seperti wadah. Ya, umur kita itu seperti wadah, seperti bejana, di mana kita menyimpan semua amal-amal yang kita usahakan dalam bejana tersebut. Baik amal kebaikan kita ataupun amal keburukan kita. Baik pahala kita ataupun dosa kita. Ya, semua tersimpan rapi dalam bejana tersebut. Mulai tatkala kita ya menjadi seorang mukallaf, masuk usia baligh, berlaku beban-beban syariat, berlaku catatan pahala dan catatan dosa, sampai ajal yang menemui kita, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua pahala-pahala, semua dosa-dosa yang pernah kita usahakan tersimpan rapi dalam bejana tersebut, yang kelak akan kita tuai hasilnya tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekecil apapun amal yang telah kita usahakan, baik amal kebaikan ataupun amal keburukan, melainkan kita akan melihat hasil amalan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir-akhir ya surat Az-Zalzalah. Di akhir-akhir surat Az-Zalzalah, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum." Pada hari kiamat nanti, maka manusia akan bangkit dari kubur-kubur mereka dengan tiupan sangkakala yang kedua yang ditiup oleh malaikat Israfil alaihi salam. Karena malaikat Israfil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala sebanyak 2 kali. Sangkakala yang pertama adalah sebagai pertanda hancurnya alam semesta, dan sangkakala yang kedua adalah sebagai pertanda bangkitnya manusia untuk menjalani kehidupan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin yasdurun nas ashtatan." Maka pada hari itu tatkala ditiup sangkakala yang kedua, manusia bangkit dari kuburan-kuburannya, liyurau a'malahum, untuk melihat, diperlihatkan kepada mereka amal-amal yang dahulu sudah mereka usahakan di dunia. Semuanya tercatat rapi.
tidak mungkin ada yang terlepas dari catatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan yang pernah kita usahakan tidak mungkin terluputkan dari catatan amalan malaikat. Sebaliknya, sekecil apapun dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan, serapi apapun kita menyembunyikannya dari mata-mata manusia, maka tidak terlepas dari catatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang beramal sekecil apapun amalan itu dari amal kebaikan, meskipun sekecil biji sawi, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan melihat balasannya di hari kiamat nanti. Di ayat yang ke-8, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sebaliknya kata Allah, barang siapa yang berbuat syar, berbuat keburukan, berbuat dosa dan maksiat, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi dari mata-mata manusia, sekecil apapun dosa tersebut, maka orang yang melakukannya pasti akan melihat ya amalannya dan melihat balasannya di hari kiamat nanti. Maka umur kita itu bagaikan ya bejana yang di sana kita menyimpan semua amal-amal kita. Ya, dari awal kita masuk usia baligh sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kala kita akan membuka bejana tersebut tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang Allah muliakan, ya orang-orang beriman hendaknya memaksimalkan nikmat usia, nikmat umur yang Allah berikan kepada kita untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat amalan-amalan yang mendatangkan ridha pencipta kita, itu Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah bersabda, mengingatkan kita semuanya tentang pentingnya nikmat umur dan nikmat usia. Kata Nabi SAW, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Maksimalkan ya 5 perkara sebelum datang 5 ya perkara yang lainnya. Ightanim ya, maksimalkan, ambil kesempatan dari 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Kata Nabi yang mulia, "Syababaka qabla haramik." Maksimalkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Maksimalkan masa kekuatan fisik kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang masa sakit kita. Ya, karena seorang hamba di dunia, di antara sunnatullah azza wa jal, ya, yang Allah berikan kepada kita, bahwasannya kehidupan dunia itu berlalu, ya, dari kekuatan fisik seorang hamba kepada kelemahannya. Ya. Maka maksimalkan masa muda kita sebelum datang masa tua kita. Wasihhataka qabla saqamik. Yang kedua kata Nabi, maksimalkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Karena kita hidup bukan semuanya sehat, tapi ada kalanya kita sehat, ada kalanya kita sakit. Maka maksimalkan masa sehat kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tatkala kita sakit, ya, maka sakitnya kita yakni tetap bisa mengalirkan pahala bagi seorang hamba. Ya, karena seorang hamba yang sakit, yang sebelum sakitnya dia berusaha istiqamah di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah meskipun terkadang dia terluput dari beberapa kebaikan,
tetap Allah alirkan pahala bagi hamba tersebut. Ya, karena dia sudah berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan masa-masa sehatnya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, tatkala ada seorang hamba, seorang muslim yang biasa sholat malam, ya kemudian suatu saat dia nggak bisa sholat malam karena sakit, maka tetap dicatatkan bagi hamba tersebut, ya, tatkala dia meninggalkan sholat malam karena sakitnya, tetap dicatatkan seperti orang yang sholat malam. Ya, ini keutamaan. Ya, seseorang yang menggunakan nikmat sehatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun suatu saat dia ada uzur, tetap dicatatkan pahala kebaikan untuk dirinya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghina'aka qabla fakrik. Manfaatkan masa kayamu, ya, masa kecukupan rizkimu sebelum datang masa kefakiranmu, sebelum datang masa miskinmu. Ya, karena kehidupan dunia itu bagaikan roda yang berputar. Ada kalanya Allah berikan kita kelapangan harta, ada kalanya Allah sempitkan rizki-rizki kita. Ya, itu bagian dari bala, dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada hamba-hambanya. Maka tatkala seorang hamba diberikan kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia gunakan ya masa lapang rizki tersebut di atas jalan-jalan kebaikan. Ya, karena hakikat harta kita yang sebenarnya adalah harta-harta yang kita gunakan fi sabilillah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa faraghaka qabla syughlika. Manfaatkan waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. Ya, tatkala seorang hamba diberikan waktu luang, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, maka maksimalkan waktu luang tersebut di atas jalan-jalan kebaikan, di atas jalan-jalan ihsan, berbuat baik, ya, di atas jalan-jalan taqarrub dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah yang kaitannya adalah hablum minallah, ataupun ibadah yang kaitannya hablum minan nas. Baik ibadah yang kaitannya antara hak seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun ibadah yang bersifat sosial, berbuat baik kepada umat manusia. Maksimalkan ya waktu luang kita di atas jalan-jalan kebaikan, di atas jalan-jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hayataka qabla mautik. Dan maksimalkan ya masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Karena tatkala ajal sudah datang, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah, al-yaum amalun bila hisab. Hari ini tatkala seorang hamba diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini adalah masa beramal dan belum ada masa perhitungan amalan. Al-yaum, hari ini adalah hari beramal dan belum ada hari perhitungan amalan. Wa ghadan, namun esok tatkala ajal menjemput, tatkala kematian datang menghampiri kita, hisabun wala amal. Yang ada hanyalah penghisaban amalan, yang ada hanyalah pertanggungjawaban amalan, dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Maka orang-orang yang cerdas adalah seseorang yang berusaha untuk mempergunakan ya kesempatan yang Allah berikan kepada dirinya berupa nikmat usia, nikmat umur yang sangat-sangat pendek di dunia ini, untuk berusaha ya beramal di atas amal-amal kebaikan sebagai bekal tatkala dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, entah hari ini, entah esok, entah lusa, ya. Yang jelas kita semua
akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang Allah muliakan, di antara cara ya agar kita bisa melatih jiwa-jiwa kita untuk memaksimalkan nikmat usia yang Allah berikan kepada kita adalah meneladani manusia-manusia terbaik dari kalangan orang-orang soleh terdahulu. Sebagai motivasi ya agar kita mampu untuk mensyukuri nikmat umur dan nikmat usia yang Allah berikan kepada kita. Al-Imam Sufyan menceritakan tentang sosok ulama yang bernama Amr bin Qais. Ya. Sufyan berkata tentang Amr bin Qais. Siapa Amr bin Qais ini? Kata Sufyan, huwa alladhi addabani wa 'allamani qira'at al-Qur'an. Amr bin Qais adalah guru yang mengajarkan kepadaku adab, ya, etika-etika di dalam agama, dan dialah guru yang mengajarkan kepadaku qira'atul Qur'an, bagaimana membaca Al-Qur'anul Karim. Wa 'allamanil fara'id, dan beliau juga adalah guru yang mengajarkan kepadaku ilmu tentang faraid, ini ilmu waris. Ya, cara-cara menghitung warisan. Wa kuntu atlubuhu fi suqihi. Ya. Tatkala aku hendak mencari Amr bin Qais, maka aku mencari di tempat usaha beliau. Ya, karena beliau berniaga, beliau seorang pedagang. Maka aku cari Amr bin Qais di tempat usahanya, di toko beliau. Fa illam ajidhu fi suqihi wajadtuhu fi baitihi. Kalau seandainya aku tidak mendapatkan Amr bin Qais di toko beliau, maka aku dapatkan beliau sedang di rumahnya. Imma yusalli wa imma yaqra' fil mushaf. Imma beliau salat di rumahnya, imma beliau sedang membaca mushaf Al-Qur'anul Karim. Ka'annahu yubadiru umuran tafutuhu. Ya, seolah-olah beliau sedang mengejar sesuatu. Ya. Sedang mengejar sesuatu yang khawatir untuk tidak beliau dapatkan. Fa illam ajidhu fi baitihi wajadtuhu fi ba'di masajidil Kufah fi zawiyatin min zawayal masjid. Kalau seandainya aku tidak mendapatkan Amr bin Qais di rumahnya, dicari di pasar enggak ada, dicari di rumah enggak ada, maka aku dapatkan Amr bin Qais di salah satu masjid di kota Kufah, di Irak. Ya. Dia sedang menyendiri di salah satu sudut masjid. Menyendiri di salah satu sudut masjid. Ka'annahu sariqun qa'idan yabki. Aku dapatkan Amr bin Qais, dia sendiri di salah satu sudut masjid, bersembunyi dari manusia, seolah-olah dia ini seorang pencuri, yang bersembunyi dari manusia dalam kondisi dia duduk di masjid tersebut dan dia menangis. Fa illam ajidhu wajadtuhu fil maqbarah qa'idan yanuhu ala nafsihi. Kalau seandainya di pasar tidak ada, di rumah tidak ada, di masjid tidak ada, pasti aku dapatkan Amr bin Qais di kuburan. Untuk mengingat kematian. Untuk mengingatkan dirinya tentang kehidupan akhirat. Lihat bagaimana kehidupan seorang Amr bin Qais. Yang mana beliau berusaha untuk tidak menengadahkan tangannya di hadapan manusia. Maka beliau berusaha untuk bekerja, mencari ma'isyah, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan agar menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menengadahkan tangan di hadapan manusia. Karena seorang muslim punya izzah
Dan izzah seorang muslim adalah hanya bersandar dengan kemampuan yang dia miliki. Setelah dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyandarkan urusannya kepada manusia. Tidak merendahkan dirinya di hadapan manusia. Selebihnya maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha untuk mencari penghidupan dunia kita, selebihnya kita gunakan waktu-waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan seorang mukmin. Bahwasanya orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari penghidupan dunia dalam rangka menjaga dirinya dari menghinakan diri di hadapan manusia. Tapi jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia kita sehingga kita terlupakan dari kehidupan yang sesungguhnya, itu kehidupan akhirat. Sehingga kita lupa dari tujuan Allah menciptakan kita di dunia, itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada seorang hamba tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan kekuatan kepada si hamba tersebut untuk mampu menggabungkan antara kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Tidak selamanya kita harus di masjid. Ada kalanya kita mencari maisha, mencari kehidupan dunia. Tapi jangan sampai usaha kita untuk mencari kehidupan dunia melalaikan kita dari kehidupan akhirat. Yang terakhir, jamaah yang Allah muliakan, sebagai penutup di kajian singkat siang hari ini, saya bawakan perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, di mana Al-Imam pernah mengatakan, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, laqad adraktu aqwaman kanu ashadda hirsan ala awqatihim min hirsikum ala darahimikum wa dananirikum. Sungguh aku telah mendapati suatu kaum dari kalangan para ulama, orang-orang saleh terdahulu, yang mereka lebih bakhil terhadap waktu-waktu mereka daripada bakhilnya kalian terhadap dinar dan dirham kalian. Aku dapatkan para ulama terdahulu, mereka sangat bersemangat di dalam menjaga waktu-waktu mereka sebagaimana semangat kalian dalam menjaga harta-harta kalian. Itulah para ulama kita. Mereka faham bahwasannya nikmat usia, nikmat umur tidak mungkin bisa dikalahkan oleh nikmat dunia. Satu detik yang kita gunakan di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik nilainya daripada semua harta yang kita miliki yang tidak kita gunakan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang Allah muliakan, seorang hamba yang fatin, seorang hamba yang cerdas, ulul albab, adalah seorang hamba yang berusaha untuk menjalankan tujuan hidup di dunia yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada dirinya, itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Semoga Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, memberikan kita taufik, memberikan kita pertolongan untuk senantiasa bisa menjalankan tugas sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami semua untuk senantiasa bisa berzikir kepadamu,
bisa mensyukuri semua nikmat-nikmat-Mu dan bisa beribadah dengan baik kepadamu. Semoga nasihat yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya, secara khusus bagi yang berbicara di hadapan hadirin sekalian. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Baik, kalau seandainya ada hal yang ingin ditanyakan terkait apa yang kita bahas di siang hari ini, kita beri kesempatan untuk bersoal jawab 1-2 pertanyaan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait bekerja, Ustaz. Nah, Jadi ada bagaimana menanggapi apabila bekerja itu juga ibadah, Ustaz. nah, Jadi seringkali menunda sholat atau tidak meninggalkan rapat atau mengutamakan sholat ini, tapi beralasan dengan kan bekerja juga ibadah, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Nah, jazakallahu khairan pertanyaannya. Yang pertama, bekerja atau mencari ma'isyah, bekerja itu secara asal hukumnya mubah. Selama pekerjaan yang dilakukan dalam ranah yang memang dihalalkan oleh syariat, maka hukum asal bekerja, apapun bidang pekerjaannya adalah perkara yang mubah, perkara yang diperbolehkan. Dan hal yang mubah itu bisa naik ke level ibadah. Perkara-perkara yang mubah bisa naik ke level ibadah dengan catatan seseorang meniatkan perkara tersebut lillahi ta'ala, dalam rangka ini bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seseorang bekerja, dia niatkan bekerja dalam rangka menjalankan kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anaknya. Maka tatkala dia bekerja dengan menghadirkan niat seperti itu, insya Allah dia bekerja dan dia mendapatkan pahala. Jadi himmahnya, semangatnya bukan hanya sebatas mengejar dunia. Kalau seseorang himmahnya hanya sebatas mengejar dunia, dia bekerja sebatas untuk mencari dunia, menumpuk dunia, maka bukan ibadah. Kapan bekerja menjadi nilai ibadah bagi seorang hamba? Tatkala dia sandingkan dengan niat-niat yang baik. Saya bekerja karena saya ingin menjaga kehormatan sebagai seorang muslim. Saya hanya ingin bergantung kepada usaha saya. Saya tidak ingin memelas di hadapan manusia. Saya hanya memelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang muslim bekerja dengan tujuan tersebut, insya Allah bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita sadar bahwasanya ibadah, usaha kita, bekerja kita bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka usahakan jangan sampai antara satu ibadah itu kita tabrakkan dengan ibadah yang lain. Hendaknya saling melengkapi, hendaknya saling menopang satu sama lain. Oleh karenanya, tatkala datang kewajiban salat 5 waktu yang merupakan tiang agama, yang merupakan amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti, yang merupakan parameter baik dan buruknya amal seorang hamba di hari kiamat, hendaknya tatkala sudah datang waktu salat, kita tinggalkan pekerjaan kita, untuk kemudian kita lanjutkan lagi setelah kita mengerjakan salat. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya untuk menghadapnya. Dan ibadah salat
yakni bagian dari sumber kebahagiaan ya seorang hamba dunia dan akhirat. Maka tatkala datang waktu salat, hendaknya kita tinggalkan urusan dunia kita. Ya, ada ibadah yang lebih besar yang merupakan tiangnya agama, yang merupakan yakni amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat, yang merupakan parameter baik dan buruknya amalan kita. Hendaknya kita dahulukan. Ya, selesai salat, silakan kita kembali kepada yakni pekerjaan kita. Ya, karena salat enggak butuh waktu lama. Ya, salat 10 menit selesai. Ya, dengan salat sunnahnya, qabliyahnya, ya dengan zikirnya, dengan ba'diyahnya, 10 menit selesai. Insyaallah taala. Ya. Tidak butuh waktu lama. Ya, maka jangan sampai kita menyanyiakan salat, ya, hanya sebatas yakni karena urusan dunia kita. Ya. Insyaallah taala tatkala seorang hamba ya ataupun lembaga ya dia yakni mendahulukan ya hal-hal yang Allah cintai, maka usahanya akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yakni masing-masing ada haknya. Tunaikan kewajiban kita sebagai ya seorang pekerja untuk perusahaan kita, dan tunaikan hak kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan usahakan ya semuanya bisa berjalan dengan beriringan. Nah, tanpa harus dibenturkan satu sama lain. Wallahu taala alam bissawab. Ada yang lain jemaah? Cukup ya? Baik, barakallahu fikum. Semoga apa yang kita sampaikan Allah catatkan sebagai pahala untuk kita semuanya, sebagai wasilah yang insyaallah memudahkan jalan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah, yang salah karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.